Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua teman-teman. Malam ini saya mau mengikuti pengajian malam Jumat di Rusun Petamburan bersama teman-teman saya di sana, Majelis Taklim Istiqomah. Kita jumpa di sana ya. Bye. سيدنا الحبيب عبد الله بن علوي الحداد صاحب الرتيب وأصوله وفروعه أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة ولوالد المسلمين ويرحم المسلمين وإلى أرواح الأئمة المجتهدين والعلماء العاملين ومشايخنا في الدين وإلى أرواح الوالدين ووالدكم والصالح وأموات المسلمين عامة وأن الله يتجاشى برحمته ويسكنهم الجنة وأن الله يغفر وإياكم شر الظالمين وشر الحاسدين وأن الله يؤتي كل شيء منا ومنكم صلاة على ما قيل له به ورسله والهدى والمشافين والهدى والمجاهدين بأن الله يبلغهم أنفسهم ويردهم من أعطائهم سالمين في خير وعافية وأن الله يتوب علينا ويختم لنا ولكم بالحسنى في لطف وخير وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بذنب مختلف متراكم مما دافق يخرج من بين الصلب والترائب. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يغيب البسط لغلق بساط الطرف والمواهب ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من طالب عدد فأهدينه المطالب فأرأيت المنتام قياما على الأقدام وقد جادوا بالدموع السواكب والقوم بين النادم والتائب وخائف لنفسه يعاتب وآبك من الذنوب إليه يارب فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار ذيول الغياهب فيعودون وقد فازوا بالمطلوب وأدركوا من المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو خائب. لا Karenanya wajib bagi kita seorang muslim untuk mengetahui seseorang yang pantas dan yang kita ikuti, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Kemarin kita telah membahas bagaimana kelahiran Nabi Muhammad. Ya, dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal, terjadi pada hari Senin. Ya, yang mana tahun gajah. Ya, terus perkembangan Nabi ketika Nabi Muhammad di dalam kandungan 2 bulan dikandungnya, ayahnya ya meninggal dunia.
Begitu juga ibunya ketika 6 tahun berumur Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Begitu juga kakeknya ketika 8 tahun meninggal dunia. Terus akhirnya Nabi Muhammad SAW dirawat atau diasuh oleh pamannya itu Abu Thalib. Sampai Nabi kita Muhammad SAW berumur 25 tahun. Ini sebenarnya kita di sini 10 menit doang baca sejarah Nabi yang inti-intinya aja. Ya, biar kita tahu. Jangan sampai kita tahu akan sejarah Nabi. Kalau kita ingin tahu secara detail, kita baca kitabnya yang besar ini. Ya, ini namanya khulasah, ringkasan saja. Lebih tahu, jangan sampai kita tidak mengenal ya akan sejarah Nabi Muhammad SAW. Yang mana Nabi kita Muhammad SAW fil khamisati wal 20 min umrihi SAW safara ila Syam marratan thaniyah. Yang kemarin ketika Nabi Muhammad SAW ketika berumur 12 tahun, ada yang mengatakan berumur 9 tahun, Nabi Muhammad pernah diajak untuk berniaga, berdagang oleh pamannya yaitu Abu Thalib ke negeri Syam. Tetapi tidak nyampe ke negeri Syam sampai di Basrah, Nabi Muhammad disuruh untuk pulang kembali karena di situ berjumpa dengan pendeta yang nama Buhaira. Ya, Buhaira ini mengatakan bahwasanya ini akan menjadi nabi akhir zaman. Diceritakan tentang tanda-tandanya di dalam kitab-kitabnya Ahlul Kitab. Akhirnya Nabi Muhammad SAW diperintahkan pamannya pendetanya ya memerintahkan kepada pamannya Abu Thalib untuk pulang ke negeri ke kota Makkah, jangan nerusin lagi. Kenapa? Karena khawatir di situ ada musuh yang sedang mengintai. Kalau ada tahu tanda-tandanya Nabi akhir zaman akan dibunuh. Ya, akhirnya Abu Thalib kembali lagi demi menjaga Nabi Muhammad SAW. Akhirnya singkat cerita ketika berumur 25 tahun, ya, Nabi Muhammad SAW safar ila Syam marratan tsaniyah. Akhirnya beliau safar lagi, berpergian lagi ke negeri Syam yang kedua kalinya. Fi tijarah li Sayyidati Khadijah. Yang ini lain lagi. Tujuannya sama, untuk berniaga, berdagang kepunyaan Sayyidatuna Khadijah. Pada saat itu belum menjadi istrinya Nabi Muhammad SAW. Ya. Wa kana dzata syarafin wa malin, yaitu Siti Khadijah kanat dzata syarafin wa malin. Beliau Siti Khadijah adalah seseorang perempuan yang memiliki kekayaan, memiliki kemuliaan. Wa malin, dan memiliki harta. Karena pada jahiliyah itu perempuan itu nggak ada harganya, ya, hina. Tetapi istimewa bagi Siti Khadijah. Beliau adalah perempuan yang ditakuti, perempuan mulia. Selain mulia juga, perempuan Siti Khadijah itu memiliki harta yang lebih. Ya, tastajiru rijal fi maliha. Ya, dia selalu untuk menyewa laki. Untuk apa? Untuk mengolah hartanya. Jadi dia misalnya ke negeri Syam kerjasama, seseorang kerjasama, selalu begitu. Gak mungkin di perempuan ke negeri Syam dia dagang, enggak. Ya, pasti dia apa? Menyuruh orang, selalu begitu dia. Untuk memutarkan hartanya, ya, menjadi harta keuntungan. Ya. Jadi biar nambah terus, selalu beliau. Wa qad ikhtarathu li hadzal amal li'annaha sami'at bi sidqihi. Ya. Akhirnya Siti Khadijah memilih siapa? Memilih Nabi Muhammad SAW dalam pekerjaan tersebut karena Siti Khadijah pernah mendengar bahwasanya beliau adalah orang yang jujur. Jadi dipilih Siti Khadijah tuh. Dan dipilih, wah ini aja nih, ya Muhammad. Kenapa? Dia kalau mendengar baru bisa dikihi kejujurannya. Ya. Wa amanatihi, tidak hanya jujur, amanah juga. Ya. Amanah. Wa akhlaqihi syarifah, tidak hanya amanah juga. Dan tetapi beliau Nabi Muhammad SAW memiliki akhlak yang mulia. Jadi komplit tuh begitu tuh. Orang kalau ikutin Nabi itu udah jujur, amanah, akhlaknya baik, udah di mana aja di tempat, insya Allah aman. Di mana aja insya Allah aman. Walaupun tak punya ilmu, ya, tetap dia jadi puji-puji. Jangan kan ente ini kampungnya juga disebut-sebutin.
Bapaknya disebut-sebutin, anak siapa ini, masya Allah bener, anak di bapaknya. Ya kan? Orang mana sih? Kampung ya kena. Nah ini kenapa? Karena akhlak itu yang mempengaruhinya. Ya, Nabi Muhammad SAW wa kana ma'ahu khadimuha Maisarah. Tetapi Nabi Muhammad SAW ketika safar berdagang ke negeri Syam tidak sendiri. Beliau juga bersama namanya pembantunya, ya budaknya Siti Khadijah yang bernama Maisarah. Ya, Maisarah. Maisarah ini laki-laki ya, bukan perempuan. Di sini perempuan ya. Maisarah perempuan ini. Maisarah. Yang diartikan pun Nabi Muhammad jalannya sama perempuan enggak? Ya. Beda. Kalau di Arab kan namanya ilham. Kalau di sini ilham laki ya. Dari perempuan di Arab jauh ilham perempuan ya. Firdaus ya perempuan. Ini Muhammad Firdaus laki. Beda ya. Beda emang. Ya. Yang penting intinya bahwa alam lah gimana. Nah ini apa? Waba'a wa raja'a biribihin adimin. Akhirnya Nabi Muhammad SAW dengan Maisarah berdagang ke negeri Syam. Ya. Dengan berdagang mereka berdua dan mendapatkan apa? Mendapatkan keuntungan yang besar. Ya, hasil dari dagangan tersebut keuntungannya gede besar. Ya, keuntungannya besar. Sehingga Siti Khadijah gembira. Ya, sangat heran. Ya, itu bisa gede begini, laku, laris. Bawa berat-berat pulang nggak bawa apa-apa, bawa itu lah. Artinya apa? Laris di sini. Dicintai oleh Maisarah untuk keistimewaannya. Ya, bahwa saja di sini ada keanehan. Ya, semuanya pedagang pada pembelinya pada senang. Ya, cara tutur katanya dalam berdagang Nabi Muhammad senang, orang enak kan kalau dagang, kalau bisa ramah ini enak senang. Kalau dagangnya egois cuek begini enak, ditegur ditawar marah-marah kan nggak enak begitu. Ini Nabi Muhammad ramah ini senang, orang masuk balik lagi nyamperin lagi manggil temennya, oh di sana enak orangnya ramai baik ramah baik ini enaknya di sana, wah langsung udah. Begitu juga istimewa tempat dagangnya Nabi ya, atau yang lain pada panas di situ ada karena berkat mujizat Nabi Muhammad SAW. Yang mana di mana Nabi Muhammad bertempat pada saat itu awan ikutin. Ya awan ikutin terus. Ikutin Nabi Muhammad SAW sehingga Nabi Muhammad SAW tidak merasa panasan walaupun di siang hari. Ya, saking itunya istimewanya makanya Nabi Muhammad SAW tidak memiliki bayangan. Itu Nabi kita Muhammad SAW tertutup sama yang namanya nur kita Nabi Muhammad SAW. Istimewa, mujizat Nabi. Ya, kalau kita kan ada bayangan. Ya, Nabi Muhammad bayangannya nggak ada. Kenapa bayangannya nggak ada? Allah muliakan Nabi Muhammad. Kalau misalnya seandainya ada bayangannya, itu bayangannya bisa dicek orang. Saking kecil seperti itunya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika pulang, ya, ba'da rujuihi bi syahrain min safratihi atanya. Ketika apa? Ketika Nabi Muhammad SAW kembali, ya 2 bulan lamanya dari safarnya ke negeri Syam, tazawwaja bi Sayyidati Khadijah. Akhirnya beliau Nabi Muhammad SAW menikah dengan Siti Khadijah. Wa hiya allati khatabathu. Tetapi yang memintanya itu bukan Rasulullah, yang memintanya adalah Siti Khadijah. Jadi Siti Khadijah dia meminta Nabi Muhammad SAW untuk bisa dinikahkan. Jadi bukan lakinya, tetapi istrinya itu Siti Khadijah sendiri yang awalnya untuk meminta menjadi suami istrinya Nabi Muhammad SAW. Di sini juga istimewa. Kenapa kau menambah Nabi Muhammad di sini? Kok istrinya Siti Khadijah? Ya, dijaga sama Allah di situ. Kalau seandainya Nabi Muhammad yang melamarnya, pasti orang-orang yang akan pikiran busuk kepada Nabi Muhammad atau orientalis yang ingin merusak Nabi Muhammad berpikiran Nabi Muhammad menikahi Khadijah karena hartanya. Lalu Siti Khadijah itu orang kaya, makanya walaupun umur 40 tahun mahal tuh. Ya, tetapi istimewa yang melamarnya adalah Siti Khadijah. Ini udah aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana Siti Khadijah melihatnya itu bukan karena siapa-siapa. Beliau Siti Khadijah melihat ingin menikah dengan Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad SAW memiliki akhlak yang mulia, memiliki segala kebaikan pada dirinya. Yang mana
wa kana umruhu 40 sanah. Yang mana Siti Khadijah ketika menikahi Nabi umurnya 40 tahun. Wa umruhu sallallahu alaihi wasallam 25 sanah. Yang mana Nabi Muhammad SAW menikahi Siti Khadijah pada saat itu berumur 25 tahun. Itu berapa? Ya, betul ya? 15 tahun. Iya, 15 tahun. Hah? Tahu juga. Bayangin tuh. Ya. Wa kana qablahu mutazawwija bi Abi Halah. Ya, yang mana Siti Khadijah sebelum itu ya sudah menikah dengan Abi Halah. Waqad mata walahu walad. Ya. Akan tetapi suaminya Siti Khadijah sudah meninggal dunia, memiliki anak namanya Halah. Ada yang mengatakan, sebagian mengatakan anaknya namanya Hindun. Jadi Siti Khadijah menikahi Nabi Muhammad pada saat itu Siti Khadijah dengan janda. Ya, sudah menikah dengan Abu Halah. Ya, tetapi Siti Khadijah melihat Nabi Muhammad itu bukan melihat yang lain, karena melihat dirinya yang sangat istimewa, akhlaknya, kejujurannya, amanahnya, semuanya, sehingga tertarik Siti Khadijah untuk meminangnya. Ya, pada saat itu akhirnya Nabi Muhammad SAW merestuinya, ya, mengiyakannya dan menikah dengan Siti Khadijah. Waqad aqamat ma'ar Rasul 25. Ya, yang mana Nabi Muhammad SAW telah menikah dengan Siti Khadijah selama 25 tahun. Jadi ketika umur 50 tahun, di situ Siti Khadijah meninggal dunia. Ya, ini disebut amul huzn. Ya. Walam yatazawwaj ghairaha hatta tufiyat. Yang mana Nabi Muhammad ketika masih menikahi, masih Siti Khadijah masih ada, Nabi Muhammad tidak menikah dengan istri-istri yang lain, dengan perempuan yang lain. Itu tetap satu. Ya. Kapan Nabi Muhammad menikah dengan istri 2, 3, 4 dan seterusnya atas perintah Allah Subhanahu wa taala ketika Siti Khadijah meninggal dunia. Ya. Jadi selama masih ada Siti Khadijah, ya di situ Rasulullah SAW tidak menikah, tetap istrinya masih satu. Dan dari Siti Khadijah Nabi Muhammad SAW memiliki anak 6. Ya, 6 anak dari Siti Khadijah. Ya, jadi seluruhnya anak Rasulullah itu ada 7. Ya, 6 dari Siti Khadijah, 1 dari Maria Al-Qibtiyah. Ya, yang 6 ini diantaranya adalah yang laki 2, yang perempuan 4. Ya, kadang-kadang kita nggak tahu tuh anak Rasulullah berapa. Lupa. Ya, dibilang anaknya ini tahu, sebutnya lagi. Sampai ulang tahunnya tahu, bininya tahu, sampai fotonya ada, wah kacau ya. Ya, anak Rasulullah SAW pertama apa? Qasim. Makanya Rasulullah SAW dibikin Abul Qasim. Nah, anak yang pertama Nabi Muhammad adalah Qasim. Yang kedua, ini laki-laki dulu. Secara urut, anda lupa, secara urut. Abdullah yang laki-laki. Pertama Qasim, yang kedua Abdullah. Ya, yang perempuan ya yaitu Zainab. Ya, Ruqayyah, Ummu Kulthum, lalu Fatimah. Nah, ini anak dari apa? Dari Rasulullah, dari istri Siti Khadijah. Dan yang satu ya yaitu bernama Ibrahim dari Maria Al-Qibtiyah. Jadi seluruh anak Nabi kita Muhammad SAW yaitu berumur semuanya ada 7 orang ya. Laki 4, perempuan laki berapa ya? Laki 4, perempuan laki 3, perempuan 4. Iya, Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika itu ya wa fil khamisati wa salati bi umrihi, ketika Nabi Muhammad kurang lebih berumur 35 tahun, hadamat Quraisy al-Ka'bata wa jaddadat bina'aha. Yang mana ketika Nabi Muhammad berumur 35 tahun, orang Quraisy menghancurkan Ka'bah. Jadi mereka bersepakat untuk menghancurkan Ka'bah tuh. Ya, Ka'bah dihancurin, terus diapain lagi? Wa jaddadat, dan diperbaharui bina'aha, bangunannya. Jadi dihancurin dulu. Karena udah lama dari zaman Nabi Ibrahim. Ya, takut runtuh. Akhirnya sepakat para pemuka-pemuka Quraisy untuk menghancurkan Ka'bah, terus dibangun lagi. Tapi dibangunnya lagi ya dengan uang yang halal. Ya, sepakat. Dari dulu tahu nggak boleh dari uang mencuri, nggak boleh dari uang hasil judian, dari hasil yang lain-lain yang haram-haram nggak boleh. Ya, karena tahu ini rumah suci, nggak boleh disembarangi. Akhirnya dikumpulin, karena uangnya uang halal, ya uangnya pendapatannya sedikit. Ya,
tidak sama dengan apa? Bangunan Ka'bah yang dulu. Makanya ketika kita lihat gambar Ka'bah yang sekarang ini kan, kalau Ka'bah begini kan, ya, di sini ada namanya Hijr Ismail, yang bulat gini nih, ya ada bulat begini kan namanya. Nah ini dulu Ka'bah di sini, ya. Maka kalau Rasulullah pada siapa yang sholat di sini sama ada sholat di dalam Ka'bah. Nah ini makanya dibulat di begini. Makanya kalau tawaf orang lewat situ, itu buka nih, ya. Orang males, ya, dia mau muter itu main jauh, diputar sini. Ya, sholat nggak sah tawafnya. Kenapa? Karena dia masuk Ka'bah. Seakan-akan harus melewati ini. Tentang pintunya kebuka. Kebenaran, iya. Mas sekali lagi mulai lagi ya. Orang lewat aja begini. Bisa jadi namanya musim haji lagi repot. Ya, kita kan nggak tahu. Ada orang begini. Hai guys, ini kita baru selesai pengajian sama Ustadz. Ngopi. Habis baca maulid ngopi, enak. Habis taklim juga. Nih Mas Ridwan nih. Halo. Biasa nih kita untuk sosial. Baru selesai taklim, ada bantuan sosial datang. Ya. Oh, gangguan ya kalau bisa. Oke. Ini sesuai ya. Hai guys, jangan lupa ya di subscribe, like, dan komen. Jangan lupa. Oke.